Tafsir Surat Al-Lahab, Surah ke-111. Surah Makkiyah, terdiri dari 5 ayat yang diturunkan setelah Surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah dan Maha Penyayang. Tabbat binasalah yada, tangan Abi Lahab, Abu Lahab, wa tabba, dan sesungguhnya dia akan binasa. Ma'aghna, dan tidaklah berfaedah, tidaklah bermanfaat, anhu, kepadanya, maluhu, harta bendanya, wa ma kasab, dan apa yang dia usahakan. Sayasla, kelak dia akan masuk naro, ke dalam neraka, dzata lahab, yang sangat bergejolak. Wa mra'atuhu, dan istrinya, hammalah, yang membawa al-hatab, kayu bakar. Fi jidiha, yang di lehernya, hablu, ada tali, mim masad, dari sabut. Al-Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kharaja, pergi, berangkat, ila Tobaha, ke suatu tanah yang lapang. Fasu'ada, dan kemudian beliau naik, al-jabala, naik ke atas bukit. Fanada, dan beliau menyeru, ya sobahah, wahai masyarakat. Fajtama'at, maka berkumpullah, ilaihi, kepada beliau, menuju kepada beliau, Rasulullah Muhammad SAW, Quraisy, kaum Quraisy. Faqala, lalu Nabi Muhammad SAW bersabda, ara'aitum, bagaimanakah pendapat kalian, in hadastukum, bagaimanakah pendapat kalian apabila aku memberitahukan kepada kalian, anal aduwa, bahwa musuh kalian, musbihukum, akan datang menyerang kalian pada waktu pagi, wa mumsikum, dan akan menyerang kalian pada waktu sore. Akuntum tusaddiquni, apakah kalian akan membenarkan aku? Qalu, maka mereka, orang-orang pada saat itu berkata, na'am, benar, kami akan membenarkanmu. Fa inni nadhirun. Kemudian Rasulullah Muhammad SAW pun bersabda, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan, lakum, bagi kalian, baina yaday adab, terhadap adanya azab, siksaan Allah yang hebat, syadid. Qala Abu Lahab, maka saat itu berkatalah Abu Lahab, alihada jama'tana, apakah untuk ini kamu mengumpulkan kami? Tabban laka, binasalah kamu. Fa anzalallah, maka Allah subhanahu wa ta'ala pun menurunkan, tabbat yada Abi Lahab, rugilah, sia-sialah
binasalah, sesatlah perbuatan Abu Lahab dan usahanya. Abu Lahab sendiri adalah salah seorang paman Rasulullah Muhammad SAW. Nama lengkapnya adalah Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Nama panggilannya adalah Abu Utaibah. Ia dinamakan Abu Lahab karena wajahnya yang sangat bercahaya. Abu Lahab inilah orang yang paling banyak menyakiti Nabi Muhammad SAW dan sangat membenci, menghina, meremehkan Nabi Muhammad SAW dan meremehkan agama Islam. Ketika Rasulullah Muhammad SAW menyeru, wahai umat manusia, katakanlah tidak ada Tuhan, tidak ada ilah melainkan Allah. Maka kalian semua akan berbahagia, akan beruntung. Sedangkan saat itu manusia berkumpul mengelilingi beliau. Abu Lahab merapatkan diri dengannya dan berdiri di belakangnya sambil berkata, sesungguhnya dia adalah orang yang murtad dan dusta. Dan dia Abu Lahab menguntit kemana saja Nabi Muhammad SAW pergi. Tabbat yada abi lahabi watab. Watab artinya sesungguhnya dia benar-benar telah rugi dan binasa. Abu Lahab telah benar-benar rugi dan binasa. Abu Lahab pernah mengatakan, apabila yang telah dikatakan oleh anak saudaraku itu benar, maka aku akan menebus diriku di hari kiamat nanti dengan harta dan anakku. Maka Allah Ta'ala menurunkan ayat selanjutnya, tidaklah berfaedah, tidaklah bermanfaat kepadanya harta bendanya dan apa yang dia usahakan, yaitu anaknya. Kemudian firman Allah, sayasla naron dzata lahab. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang sangat bergejolak, yang memiliki bunga api, bara api, daya bakar yang sangat hebat. Wa mur'atuhu, dan istrinya hammalah, pembawa kayu bakar, al-hatab. Pada saat itu istri Abu Lahab adalah seorang wanita yang terhormat di kalangan Quraisy, bernama Ummu Jamil. Nama aslinya adalah Arwah binti Harb bin Umayyah. Ummu Jamil atau Arwah binti Harb adalah saudari dari Abu Sufyan bin Harb. Ummu Jamil atau Arwah binti Harb ini memberikan bantuan pada Abu Lahab, suaminya, dalam melakukan kekufuran pembangkangan kepada Rasulullah SAW. Maka di hari kiamat dia akan disiksa di dalam api neraka. Allah Ta'ala berfirman, pembawa kayu bakar yang di lehernya ada tali dari sabut. Diriwayatkan oleh Sa'id bin Musayyab bahwa dia adalah seorang wanita yang memiliki kalung yang sangat mahal. Ummu Jamil, Arwah binti Harb ini, istri dari Abu Lahab. Kemudian Ummu Jamil ini berkata, aku akan mendermakan kalung ini untuk melancarkan permusuhan kepada Nabi Muhammad SAW. Maka Allah pun memberikan siksaan kepadanya di dalam neraka nanti dengan tali dari sabut. Mengenai firman Allah, fi jidiha hablum min masad.
yang di lehernya ada tali sabut. Maka ulama menafsirkan di lehernya akan dikalungkan tali dari api yang akan mengangkatnya sampai ke bibir neraka, kemudian dilemparkan ke dasar neraka. Para ulama mengatakan di dalam surat ini terkandung mukjizat yang jelas dan dalil yang terang tentang nubuah Nabi Muhammad SAW. Ketika Allah menurunkan firman-Nya, kelak sayasla naron dzata lahab, menurunkan firman-Nya kelak dia akan masuk ke dalam api yang sangat bergejolak, dan istrinya pembawa kayu bakar, wa imra'atu hammalatal hatab, fi jidiha, yang di lehernya, hablun, ada tali, mim masad, dari sabut. Ayat ini mengabarkan bahwa keduanya pasti ditimpa kesengsaraan karena tidak ada keimanan baik lahir maupun batin, baik sembunyi maupun terang-terangan. Dan ini bukti tentang nubuah Nabi Muhammad SAW. Demikian tafsir surah Al-Lahab dari tafsir Ibnu Katsir.